Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi sel secara meiosis. Tapi sebelumnya, apakah kamu sehat-sehat semuanya dan hadir semua? Ibu harapkan yang terbaik ya, dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik juga. Mengenai reproduksi sel, kita sudah tahu bahwa ada 3 jenis: amitosis, mitosis, meiosis. Ini yang terakhir, meiosis ya. Mitosis terjadi pada sel autosom, sedangkan meiosis terjadi pada sel gonosom ya. Nah, jadi dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual ya. Nah, berarti kita lihat ciri pembelahan secara meiosis ini adalah terjadi di sel kelamin, gonosom ya, jadi sel kelamin. Kemudian menghasilkan sel anakan 4 buah. Artinya di sini nanti pembelahan sel secara meiosis tersebut yang terjadi pada sel gonosom ini, hasil akhirnya nanti menghasilkan 4 buah sel yang baru. Kalau pada mitosis, hasil pembelahannya ada 2, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 buah. Kemudian cirinya jumlah kromosom induk, sel induk ya, dengan sel anakan tidak sama, terjadi yaitu reduksi, pengurangan jumlah kromosom. Misalkan pada manusia, pada sel gonosom manusia, sewaktu terjadi pembelahan meiosis, maka sel induknya itu kan ada 46 jumlah kromosomnya. Nanti setelah mengalami meiosis ya, maka sel anakan yang 4 itu masing-masing jumlah kromosomnya ada 23 ya. Jadi terjadi pengurangan jumlah kromosom sebanyak setengahnya ya. Kenapa hal itu terjadi? Di mana meiosis bertujuan adalah mengurangi jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk untuk menjaga jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi berikutnya supaya tetap sama ya. Kemudian pembelahan sel pada meiosis itu ada 2 kali. Jadi nanti dikenal ada istilah meiosis 1 dan meiosis 2. Sedangkan pada mitosis hanya sekali, hanya mitosis saja ya. Nah, kemudian sebelum terjadi pembelahan sel, maka sel tersebut mengalami interfase dulu, di mana interfase tersebut yang terjadi adalah DNA-nya yaitu mengalami replikasi, sehingga nanti ada salinan daripada DNA yang terdapat pada sel tersebut. Kemudian sentrosom akan membentuk sentriol ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, meiosis terjadi 2 kali periode, yaitu ada pembelahan meiosis 1 ya, atau yang disebut pemisahan kromatid sister, dan ada pembelahan 2 atau meiosis 2 atau yang disebut pemisahan kromosom yang homolog ya. Ini yang sering ditanya ya, pemisahan kromatid sister dan pemisahan kromosom homolog. Tolong diingat ini. Baik, kita masuk sekarang pada tahapan pertama. Sama tahapannya, yaitu profase, metafase, anafase, telofase ya. Nah, jadi satu sel pada sel gonosom mau mengadakan pembelahan sel, profasenya yang akan dilalui adalah 1. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Itu tahapan daripada profase. Kalau pada mitosis tidak ada ini, tapi pada meiosis profase 1. Artinya profase yang terjadi pada meiosis 1 dibagi menjadi 5 subfase, yaitu leptonema atau leptoten. Apa yang terjadi pada leptoten? Benang-benang kromatin memendek dan menebal.
Kemudian zigonema atau zigoten. Kromosom, kan di sini benang-benang kromatin memendek dan menebal. Berarti sudah terbentuk kromosom. Nah, kromosom yang homolog berpasangan. Apa yang dimaksud dengan kromosom homolog? Masih ingat nggak? Ya, kromosom yang sama bentuknya. Jadi ada 2 kromosom sama bentuknya. Ya, itu disebut dengan kromosom yang homolog. Kita udah tahu ada bentuk-bentuk kromosom. Jadi kalau sama disebut homolog. Kemudian yang terjadi pada zigoten atau zigonema, sentrosom membelah menjadi 2, membentuk sentriol dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga, pakiten atau pakinema. Terjadi duplikasi kromosom membentuk membentuk kromatid. Baru diplonema atau diploten. Kromosom yang homolog lengannya saling menjauh sehingga terjadi pelekatan berbentuk X. Nah, jadi kromosomnya itu saling menjauh sehingga nanti lengan yang satu dengan lengan kromosom yang di sampingnya akan berdekatan. Ya. Saya ulangi, kromosom yang homolog saling menjauh sehingga terjadi pelekatan kromosom X yang disebut namanya kiasma atau crossing over. Diakinesis, terbentuk benang-benang spindel. 2 sentriol sampai kepada kutub yang berlawanan, membran inti dan nukleus menghilang. Nah, bagus kita lihat gambarnya. Ya, inilah profase. Leptoten, kita lihat di sini. Sambil kita perhatikan dulu jumlah kromosomnya supaya tahu nanti apakah benar pada meiosis itu berkurang setengah jumlah kromosomnya atau tidak. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Ya, perhatikan itu yang bulat atau sentromer supaya gampang kita hitung. Ini ada bulatannya, berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, jadi di sini diambil contoh 4 kromatin. Ini leptoten, di mana tadi dikatakan leptoten itu lengan kromosomnya, lengan kromatinnya berubah menjadi kromosom. Ya. Nah, pada zigoten di mana kromosom yang homolog itu bergandengan. Lalu nanti pada pakiten, ya, pada pakiten di sini supaya semakin mendekat kromosom yang homolog, ini homolog, ini homolog, ya. Jadi sudah berdekatan mereka. Lalu pada diploten di mana lengannya saling bersentuhan, nih, lengannya saling bersentuhan. Apa yang terjadi? Di sini yang terjadi adalah crossing over. Ya. Crossing over itu artinya adalah terjadi yaitu penggabungan sifat. Kalau ini kromosom ayah dan ibu, maka disinilah terjadi sifat ayah dan ibu itu bersatu. Ya. Sehingga nanti sifat yang akan diturunkan ke anak-anak sudah menjadi campuran antara yaitu sel ayah dan sel si ibu. Ya. Itu artinya kiasma di sini. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, lengan kromosom yang satu dengan lengan kromosom yang di dekatnya yang homolog ini, mereka mengadakan crossing over. Ya. Waktu itu kita sudah mempelajari materi genetik di mana yaitu setiap sifat dibawakan oleh satu itu kromosom dari ayah dan satu lagi dari si ibu, gitu ya. Jadi ini sepasang kromosomnya, ini dari ayah, ini dari si ibu. Berarti sewaktu terjadi pada diploten, yaitu di mana lengannya mengadakan kiasma atau crossing over, pada saat itulah sifat kromosom yang dari ayah dan dari ibu atau dari jantan dan dari betina itu akan mengadakan
perkawinan kromosom. Jadi nanti sifatnya itu akan bergabung. Ya. Nah, demikian juga di sini ada crossing over. Nah, kemudian pada diakinesis yang terjadi adalah nukleolusnya sudah menghilang, membran inti, ini seharusnya ini titik-titik, membran intinya, ya ingat ya, ada yang salah gambar nih, membran intinya sebenarnya sudah mulai menghilang, dibuktikan dengan sudah mulai terbentuk benang spindle dari sentriol di sini, ya. Nah, itu sudah tahap profase, mulai dari leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Inilah yang disebut namanya profase 1, yaitu pada meiosis 1. Lanjut menjadi metafase 1. Ciri-ciri daripada metafase di mana kromosom atau kromatid berada di bidang ekuator. Perhatikan ini. Kalau pada metafase meiosis 1 yang berada di bidang ekuator itu, lihat gambarnya, ini kromatid, ini kromatid. Jadi kromatid yang homolog ini saling berdekatan, berada di bidang ekuator. Kromatid ya. Nah, ini juga kromatid yang homolog ini berada di bidang ekuator. Oke, kalau pada mitosis metafasenya kromosom berada di bidang ekuator. Ya, tolong diingat kembali. Kalau pada meiosis 1 kromatid yang homolog berada di bidang ekuator. Itu metafase 1. Sekarang, ini dia. Ya, gambarkan supaya lebih jelas metafase 1-nya tadi. Nah, apa yang terjadi pada tahap anafase 1? Anafase 1 terjadi pemisahan kromatid dan pergi ke arah kutub yang berlawanan. Pemisahan kromatid ya, bukan kromosom. Jadi masih bergandengan nih lengan-lengannya. Ya, terjadi pemisahan kromatid yang homolog dan pergi ke arah kutub yang berlawanan. Nih, ingat, perhatikan dulu gambar ini. Ini ungu, ini biru. Apa ini artinya? Ini warna orange, ini warna mengarah merah. Nih, jadi ada dua warna. Artinya di sini terjadi tadi crossing over. Jadi udah bergabung di sini dua sifat ayah dan sifat si ibu. Nih, ini juga. Ya. Nah, berapakah jumlah kromosomnya kalau kromosom atau kromatidnya? Kalau kita lihat 4, 1, 2, 3, 4. Tapi ini sudah mulai terjadi pengurangan kan, sudah mulai mengarah ke kutub ini. Ya, kita lihat, benarkah sudah berkurang? Lihat sekarang. Telofase ciri-cirinya adalah terbentuk 2 buah sel anakan. Nanti ini akan terpisah. Ya. Nah, sudah terbentuk 2 buah sel anakan yang baru, yang masing-masing di dalamnya ada 2 kromatid. Bukan kromosom, masing-masing di dalamnya ada 2 kromatid. Jadi seandainya itu manusia, tadi 46, sekarang sudah terbentuk 2 buah sel yang baru, masing-masing 23. Terjadi setengahnya. Oke. Karena sudah mulai terbentuk membran inti sel, maka benang spindle ya pada kromatid sudah hilang, kembali menjadi sentrosom. Nih. Ya. Sel membelah dengan masing-masing 2 kromosom. Dari 4 menjadi 2. Atau dari 2N menjadi N. Atau dari diploid menjadi haploid. Inilah arti yang sebenarnya meiosis tersebut. Jadi kalau ditanya pada meiosis, ya, pada meiosis itu tahap manakah yang benar-benar mengalami mengalami pengurangan jumlah kromosom? Itu adalah pada tahap
mitosis 1 persisnya yaitu di tahap telofase. Nih, telofase ini sudah berkurang jumlah kromosomnya. Oke. Sekarang masuk ke meiosis 2. Dituliskan di sini profase 2 berarti sudah masuk ke meiosis 2. Apa yang terjadi pada tahap proses profase 2? Tidak ada lagi leptoten, zigoten, pakiten. Yang ada adalah mulai terbentuk yaitu sentriol dari masing-masing. Kan tadi terbentuk dua buah sel yang baru. Nah, sekarang ini dia dua buah sel yang baru ini, ya. Nah, di dalamnya ada masing-masing dua buah kromatid. Nah, maka yang terjadi pada profase 2 yaitu membran inti sel mulai hilang. Kemudian karena ini sudah mulai hilang, maka akan terbentuklah dua buah sentriol, ya, dari sentrosom pada masing-masing sel tersebut, ya. Itu profase 2. Metafase 2, ya, membran inti selnya sudah hilang, sudah digantikan posisinya dengan yaitu benang-benang spindel daripada sentriol. Mereka menggantung sekarang di sini di bidang ekuator. Kan ciri metafase itu kromosom atau kromatid berada di bidang ekuator, pertengahan artinya, ya. Nah, menggantungnya apakah di lengan? Bukan. Ini kan ada sentromer, ya. Jadi fungsi daripada sentromer itu kan tempat menggantungkan dirinya pada benang spindel. Nah, jadi sekarang yang terjadi pada metafase, saya ulangi, di mana kromatid yang sekarang sudah masing-masing menjadi 2, bukan lagi 4, atau sudah mengalami meiosis, itu berada di bidang ekuator. Anafase 2. Biasa ciri daripada anafase adalah menarik, ya, menarik supaya nanti sel itu terbagi 2, ya, supaya selnya terbagi 2. Nah, karena ditarik, maka yang tadinya, saya ulang, yang tadinya masih berbentuk kromatid ini akan ditarik ke atas atau ke samping kiri dan ke samping kanan. Ini juga ditarik, ini juga ditarik. Yang ini juga membrannya itu juga ditarik. Semua ditarik ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah, sama, ya. Nah, sekarang udah ditarik sehingga kromatid kembali menjadi kromosom. Ya, kromatid udah dibagi lengannya, kembali menjadi kromosom. Oke, ditarik ini ke kiri, tarik. Oke. Nah, jadi apa ciri-ciri daripada anafase 2? Yaitu kromatid kembali menjadi kromosom. Mereka masing-masing pergi ke arah kutub yang berlawanan dengan tujuan supaya terbentuk telofase, membentuk 4 buah sel. Ya, terbentuk 4 buah sel. Nanti dari sini 1 sel, dari sini 1 sel, dari sini 1 sel, dari sini 1 sel. Kan setiap ditarik kan akan membentuk 4 buah, ditarik akan membentuk pembagian sel, ya. Sehingga nanti masing-masing ini menjadi 2, ini menjadi 2, sehingga telofase terbentuk 4 buah sel gonosom yang baru, yang masing-masing di dalamnya sekarang terdapat 2 buah kromosom, bukan lagi 2 buah kromatid. Nah, terbentuk 4 sel anakan dengan masing-masing 2 kromosom. Inilah telofase 2, ya. Nah, awalnya tadi 4 kan, atau 46. Sekarang terbentuk 4 buah sel anakan yang baru dengan masing-masing setengahnya jumlah kromosomnya. Ini masing-masing 2. Kalau pada manusia ini 23, 23, 23, 23. Nah, jadi ini kan sel gonosom, ya, sel kelamin. Ya, seandainya nanti ini
sel gonosom ini di dalamnya ada 23 kromosom bertemu pada sel gonosom, yaitu kalau ini laki-laki, ini perempuan. Ya, di sini sudah 23 kromosom, yang perempuan di sini 23 kromosom. 23 tambah 23 kan 46. Jadi sehingga nanti sel gonosom anak hasil perkawinan si ayah dan si ibu tetap 46. Makanya sel gonosom itu harus mengalami meiosis. Kalau tidak mengalami meiosis, ya, kalau sel gonosom itu mengikuti mitosis, berarti ini harus 46. Gitu? Nah, jadi kalau ini 46 sel jantan, sel perempuan 46, sewaktu terjadi perkawinan 46 tambah 46, nah, nanti jumlah kromosomnya menjadi berapa dong? Berarti nanti sifat-sifat manusia itu akan berbeda, bukan tidak tahu lagi menjadi sifat apa itu. Nah, itulah gunanya mengapa pada sel gonosom itu harus terjadi pengurangan jumlah kromosom, supaya sewaktu terjadi fertilisasi perkawinan antara sel jantan dan sel betina, ya, nah maka jumlah kromosom itu tetap, ya, jumlah kromosom manusia itu atau makhluk hidup itu tetap, ya. Nah, kita lihat ya, inilah telofase, perbedaan telofase pada telofase 1 dan telofase 2, ya. Kalau pada telofase 1 berarti meiosis 1 itu dihasilkan 2 buah sel anakan, di mana di dalam ini terdapat yaitu 2, bukan lagi 4, terdapat 2 kromatid atau sepasang kromatid. Sedangkan kalau pada telofase 2 akhirnya nanti akan dihasilkan 4 sel anakan, di mana di dalamnya 2 kromosom. Ya, ini saya tunjukkan supaya kamu tahu perbedaan antara telofase 1 dan telofase 2. Ya, di sini berbentuk kromatid, jumlahnya sama, tapi ini berbentuk kromatid, ya, ini berbentuk kromosom. Telofase selnya ada 2, telofase 2 selnya ada 4. Ya. Oke. Kesimpulannya kita lihat di sini. Profase 1, ya, profase 1 interfase, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Ini profase 1. Ya. Leptoten, kromatin. Nih, zigoten di mana sudah berbentuk kromosom. Ya. Nah, kromosom yang sehomolog berdekatan. Diploten, ingat ciri diploten terjadi crossing over atau kiasma, penggabungan sifat jantan betina di sini. Diploten yang terjadi di sini nukleolus hilang siap untuk mengadakan tahap berikutnya. Kemudian metafase 1, kromatid sekarang, ya, dengan masing-masing crossing overnya nih, udah sifatnya udah bergabung, ya, berada di bidang ekuator. Anafase 1 terjadi pemisahan kromatid ke arah kutub yang berlawanan. Telofase 1 terbentuk 2 buah sel anakan yang baru dengan masing-masing 2, yaitu kromatid. Tadinya 4, sekarang sudah 2, berarti sudah terjadi meiosis. Inilah yang benar-benar meiosis yang sebenarnya, yaitu pada tahap telofase 1. Kemudian lanjut, ini metafase 2, ya, di mana ini berada di bidang ekuator. Anafase 2 terjadi pengurangan kromosom, pengurangan lengan menjadi kromosom, ya.
Jadi kalau pada anafase atau mitosis 2 itu yang terjadi adalah pengurangan, yaitu pemisahan benang kromatid menjadi kromosom. Nah, kemudian di sini telofase 2 terbentuk, yaitu apa? 4 sel anakan dengan masing-masing di dalamnya yaitu 2 kromosom, bukan lagi kromatid. Ya. Semoga kamu paham yang dimaksud dengan meiosis 1 dengan meiosis 2. Ingat, ini penting sekali. Kapan sifat makhluk hidup itu bergabung? Ini pada tahap diploten meiosis 1. Kapan mengalami meiosis yang sebenar-benarnya, yaitu pengurangan jumlah kromosom, yaitu pada telofase 1. Ya, nih pengurangan jumlah kromosom. Kalau ini kan sudah bukan pengurangan jumlah, bukan pengurangan jumlah kromosom, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Jadi jumlahnya tidak ada. Yang terjadi di meiosis 2 adalah perubahan, yaitu kromatid menjadi kromosom. Oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai meiosis 2. Tentang meiosis, di mana meiosis itu adalah pembelahan sel yang terdapat pada sel gonosom dengan pengurangan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.